Alhamdulillah Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan di siang hari ini alhamdulillah kita semua masih diberikan sehat wal afiah, sehingga seperti biasa kita dapat hadir di rumah Allah yang mulia ini guna menunaikan kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan dengan rangkaian amali hadis yang hari ini fa insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, juga seluruh pengikutnya hingga sampai akhir zaman. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana kewajiban khatib adalah berwasiat kepada para jamaah, tentu wabil khusus saya pribadi, marilah kita bersama-sama dengan bismillah nawaitu yang baik adalah meningkatkan kualitas iman kita, yaitu taqwa Allah. Takwa dalam arti menjalankan semua perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, melalui mimbar yang mulia ini, seiring dengan masuknya bulan Rabiul Awal, maka akan kami sampaikan tema khutbah pada kesempatan hari ini, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur pada hari ini kita berada di bulan Rabiul Awal, atau lebih sering disebut dengan bulan Maulid. Bahkan ada yang mengatakan bulan Maulud. Pada bulan inilah umat Islam di seluruh penjuru dunia secara hikmah, dan bahkan banyak juga yang bergembira merayakan hari besar umat Islam yang bersejarah. Jelasnya pada 14 abad yang telah lalu telah lahir seorang nabi utusan Allah yang terakhir kali di alam dunia ini dengan membawa amanah khusus dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa tuntunan yang mahal harganya, yaitu ajaran Islam, yakni suatu ajaran atau tuntunan yang hendak memanusiakan atau keselamatan hidup dan kehidupan manusia penghuni alam dunia ini dari kekeliruan kepercayaan yang mereka anut menuju keimanan tauhid yang benar, dari tatanan budi pekerti atau moral yang rusak menuju akhlak yang luhur, mengangkat derajat dan martabat manusia yang hina ke tempat yang mulia, mengangkat mereka dari lembah alam binatang menuju alam kemanusiaan atau insaniyah.
pendek kata, Muhammad lahir dengan membawa ajaran yang hendak memanusiakan manusia secara utuh, lahir batin, rohani, jasmani, dunia akhirat. Hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad yang lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi telah berhasil membawa manusia ke jenjang manusia yang utuh selama kurang lebih 23 tahun, sehingga suasana di atas bumi, terutama di negeri Arab yang selama itu gelap gulita, berubah menjadi terang benderang. Masyarakat yang semula tidak tenang, terombang-ambing hidupnya, penuh dengan ketakutan, berubah menjadi masyarakat yang tentram, penuh kedamaian dan keselamatan, sehingga membawa suasana hidup mereka penuh kebahagiaan. Hal ini disebabkan adanya sikap perbuatan yang luhur bersinar dari pribadinya, penuh bijaksana, lemah lembut, sederhana, dan jujur merakyat, dapat dipercaya, dan lain sebagainya. Karena itulah maka sedikit demi sedikit Nabi membangun masyarakat dunia dengan apa? Menanamkan akhlak mulia yang bersinar dari iman tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus adalah untuk menyempurnakan atau memperbaiki keutamaan akhlak. Hadirin rahimakumullah, memang pertama kali yang diperbuat oleh Nabi dalam memperbaiki kehidupan manusia yang selama itu tampak rusak disebabkan akhlak mereka rusak. Kerusakan akhlak ini terjadi dan melanda di diri mereka karena tidak adanya kepercayaan yang benar yang dianut oleh mereka. Akan tetapi sesudah beliau memulai tugasnya sebagai Rasul, yaitu setelah genap umur 40 tahun dari kelahirannya, beliau terus mengadakan dakwah, ajak-ajak kepada jalan yang benar demi keselamatan mereka dengan lantaran memeluk agama Islam. Akhirnya Nabi telah berhasil membawa mereka ke jalan yang lurus yang diridhai oleh Zat yang Maha Pencipta dan Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Selama 23 tahun lamanya itu, meskipun di tengah-tengah perjuangan beliau yang sukses itu tidak sedikit rintangan, tantangan dan bahaya yang mengancam jiwanya, berkah jiwa besar, berkah sifat-sifat terpuji yang dimiliki pribadi beliau itu semua dapat diatasi dengan baik dan bijaksana. Faktor inilah yang menjadi sebab mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berhasil membawa manusia ke alam kehidupan yang bahagia, selamat, penuh kedamaian. Tidak salah kiranya bila kita sebagai umat Muhammad menyontoh pribadi Nabi yang begitu mulia, bersinar laksana bulan purnama, bagaikan permata indah yang tiada tara harganya. Itulah sebabnya mengapa Allah menjadikan baginda Rasul sebagai suri tauladan atau contoh yang baik bagi umat manusia di alam jagat raya ini. Sebagaimana ditegaskan di Al-Quran pada surah Al-Ahzab ayat 21, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia
hendak menyebut Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, firman Allah di atas ini memberikan petunjuk kepada kita agar dapat menyontoh perintah Rasulullah yang begitu hebat. Karena keluhurannya, beliau sebagai pemimpin yang tidak pernah mengenal putus asa. Meskipun pribadinya berasal dari kalangan keluarga desa yang miskin akan harta benda, beliau tetap berbesar hati, terutama di dalam menyampaikan ajakan kepada manusia untuk berbakti kepada haliknya. Beliau adalah pemimpin besar yang penuh bijaksana, suka merendahkan diri, selalu menengok ke kanan dan ke kiri, memikirkan umatnya, sama sekali tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Beliau suka bersama-sama orang fakir miskin, seraya memperhatikan nasib mereka. Sebagai seorang pemimpin, beliau memberikan contoh hidup yang sangat sederhana sekali. Seringkali memakai pakaian yang sudah tampal-tampalan, tidak pernah hidup di atas ranjang berkasur. Tetapi patut dipuji sebagai pemimpin, beliau tidur nyenyak di atas alas daun kurma. Setiap malam jarang tidur, karena diperuntukkan meronda di tengah-tengah umatnya untuk meneliti barangkali ada di antara mereka yang kekurangan sandang dan pangan. Beliau lemah lembut terhadap orang, tidak pernah marah sekalipun orang itu mengancam jiwanya. Tegasnya pada pribadinya lah terletak khazanah akhlak yang mulia, yang seharusnya kita kaum muslimin dapat menyontoh dengan sebaik-baiknya. Itulah sebabnya beliau sukses membawa amanah Allah untuk menyebarluaskan ajaran Islam guna keselamatan manusia di dunia. Hal ini benar-benar dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh umat penghuni alam semesta ini. Itulah sebabnya Allah mengutus baginda Rasul di muka bumi ini untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Aku Allah tidak mengutus kamu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat atau membawa keselamatan bagi sekalian manusia di alam ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin yang insya Allah menjadi hamba-hambanya yang paling baik. Sekarang kita sudah ditinggal oleh Nabi, sudah tidak bisa bertemu muka. Beliau wafat tidak meninggalkan apa-apa kepada umatnya, tidak mewariskan harta benda, rumah mewah, gedung, kendaraan dan lain sebagainya, kecuali hanya meninggalkan dua buah pusaka, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Apabila kedua pusaka ini kita pegang teguh erat-erat, kita laksanakan sepenuhnya, maka selamatlah diri kita, maka selamatlah keluarga kita, maka selamatlah masyarakat kita, maka selamat pula lah manusia yang mendiami bumi seluruhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnatin nabiy." Benar-benar aku telah meninggalkan untuk kamu dua pusaka yang kamu tidak akan sesat sama sekali selama kamu berpegang kepadanya, yaitu kitabullah, Al-Quran dan sunnah nabinya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini memberikan peringatan kepada diri kita bahwa sepeninggal Rasulullah kita hanya diwarisi dua pusaka, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang keduanya harus benar-benar kita pegang teguh, jangan sampai pudar di sepanjang hidup ini. Jikalau demikian, maka kita dijamin tidak akan menjadi orang yang sesat di dunia dan di akhirat kelak. Tapi jikalau sudah meninggalkan keduanya,
maka kesesatan dalam hidup ini pasti akan terjadi. Hadirin yang dirahmati Allah, kita berkewajiban sesudah memperingati Maulid Nabi ini, mari kita laksanakan perintah Nabi itu jika benar-benar merasa cinta kepadanya. Apalagi pada saat sekarang ini, di mana kita hidup di tengah-tengah alam yang penuh kerusakan dalam segala urusan. Kemaksiatan semakin bertambah nyata dan terang-terangan, maka berbahagialah orang-orang mukmin yang dalam hidup sehari-harinya selalu berpegang kepada sunnah Rasul, sebagaimana sabda beliau, man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'atin syahid. Barang siapa berpegang pada sunnahku ketika umatku dilanda kerusakan, maka dia memperoleh pahala 100 orang yang mati syahid. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, inilah barangkali khutbah yang dapat kami sampaikan. Mari kita berdoa semoga kita yang sudah ditinggal oleh Nabi ini benar-benar menjadi orang-orang yang senantiasa mentaati perintahnya dan berpegang pada Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga kelak kita memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim malikum barrur raufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من طغى. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين يا رب العالمين.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة أعداء الدين. اللهم أصلح الرائي والراعية واجعل بلدتنا هذه بلدة آمنة مطمئنة واجعلنا من سعداء الدارين في عافية وسلامة يا ذا الجلال والإكرام والعزة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضل يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.